Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 18 September 2024 dalam pekan biasa ke-24 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reni Wayong, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami kembali bersujud di hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas hari baru yang telah Engkau beri. Kami mohon terangi budi kami, supaya kami mengerti makna sapaan-Mu pada hari ini. Terangi hati kami untuk tetap setia dengan ajaran kasih-Mu, dan teguhkanlah iman kami untuk tetap tegar dalam situasi apapun, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 31 sampai dengan bab 13 ayat 13. Saudara-saudara, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang bergaung atau canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, dan aku tahu segala rahasia serta memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, murah hati, dan tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi bila yang sempurna tiba, hilanglah yang tidak sempurna. Ketika masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, dan berpikir seperti kanak-kanak pula. Tetapi sekarang, setelah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sekarang ini, kita melihat gambaran samar-samar seperti dalam cermin. Tetapi nanti, dari muka ke muka. Sekarang aku mengenal secara tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal secara sempurna sebagaimana aku sendiri dikenal.
Demikianlah tinggal ketiga hal ini: iman, harapan, dan kasih. Namun yang terbesar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Betiklah kecapi baik-baik mengiringi sorak dan sorai. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dari hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Padamulah sabda kehidupan kekal. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 7 ayat 31 sampai dengan 35. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini?
Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis." Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, "Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Hidup dengan hikmat dari Allah. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak Ibu, kaum muda dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Allah, mari kita awali hari ini dengan penuh kasih dan penuh sukacita. Kisah Injil hari ini menyegarkan kita kembali bahwa situasi kita sangat relevan dengan kisah Injil pada hari ini. Kisah Yesus ketika mengkritisi orang-orang Yahudi yang keras kepala dan mempertahankan sudut pandang mereka yang kurang tepat. Anak-anak meniup seruling tetapi tidak ikut bahagia. Orang-orang berduka tetapi tidak ikut bersimpati. Bahkan Yohanes Pembaptis yang tidak makan roti dan minum anggur dikatakan kerasukan setan. Seringkali situasi tersebut terjadi di dunia kita saat ini, bahkan terjadi di dalam diri kita sendiri. Sudut pandang orang Yahudi dalam kisah tadi seringkali terjadi dalam pikiran dan persepsi kita dalam menghadapi kejadian sehari-hari yang kita jumpai. Sudah rajin bergereja, hidup masih biasa-biasa saja, dan cobaan tetap saja ada. Sudah berbuat baik dengan sesama, masih ada saja yang berbuat jahat kepada kita. Itulah indah dan agungnya rahasia iman kita. Banyak hal yang tidak bisa kita jawab atau selesaikan. Tetapi bagi orang yang percaya, salib yang kita panggul adalah sebuah keindahan dan perjuangan. Wajah Allah seringkali hadir dalam perjalanan kita, kemudian menyapa dan mengajak kita untuk menyamakan sudut pandang kita dengan sudut pandang Allah. Sehingga kita tidak tenggelam dalam persepsi kita yang seringkali salah. Hidup dengan hikmat dari Allah akan membuat kita lebih peka terhadap rancangannya dan tetap teguh dalam iman dan pengharapan. Marilah Bapak Ibu, kita bersyukur untuk segala sesuatu yang kita alami dengan keluarga dan komunitas kita. Tetap setia dalam iman kita, berhikmat kepada Allah karena rancangannya sungguh baik. Berilah senyum, sapa, dan harapan-harapan yang baik untuk saling menguatkan satu sama lain, sehingga perjumpaan kita mempunyai makna baik bagi kita dan sesama. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini yang sudah menjadi pelita bagi hidup kami. Berilah kami hikmat untuk tetap setia dalam iman-Mu, dan dimampukan untuk meneladani kasih-Mu, kasih yang tanpa batas, sehingga kami bisa berkenan menjadi murid-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mohon berkatilah juga keluarga, pekerjaan,
komunitas dan saudara-saudara kami, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.